Bab 036. Loh, tapi aneh, Bo. Perempuan itu kok nempel terus sama Tuan? Dari tadi masuk ke kamar, loh. Emangnya siapa dia? Jangan-jangan Lilis. Tegur Mbok Dami agak keras. Ia menatap tajam pelayan muda itu. Kamu jangan asal bicara. Urusan majikan bukan urusan kita, ingat, kerja kita cuma melayani, bukan mengurusi. 68. Lilis langsung terdiam, menelan ludah pelan. Namun dalam hati, rasa penasarannya tetap belum hilang. Ia masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang begitu dekat dengan Tuan Besar. Tak jauh dari sana, pelayan lain saling berbisik-bisik. Mereka memang sudah mendengar kabar tentang Ayudhya yang masih dirawat di rumah sakit, yang tengah koma. Juga tentang Elang dan Seren, dua cucu yang ternyata bukan darah daging Surya Diningrat. Tapi empat sosok baru ini Larasati, Nadia, Suci dan Galaksi masih menjadi misteri bagi mereka. Malam itu, aroma makanan mulai memenuhi ruang makan besar keluarga Surya Diningrat. Semua pelayan telah siap di posisi masing-masing. Hanya satu hal yang mereka tunggu, sang Tuan Besar beserta tamu-tamunya turun untuk makan malam bersama. Dan di antara semua yang menunggu dengan sopan, hanya satu orang yang diam-diam berharap bisa tahu lebih dulu siapa perempuan yang berani masuk ke kamar majilkannya Lilis. Lilis baru beberapa bulan bekerja di sana, menggantikan kakaknya yang dulu juga sudah lama bekerja sebagai pelayan di rumah Surya Diningrat. Lilis adalah wanita berusia 35 tahun, janda beranak dua. Pertama kedatangan Lilis ke rumah itu memang untuk bekerja. Namun melihat Surya Diningrat, pria tua yang menyandang status duda itu, sedikit banyak Lilis ingin mendekati pria itu. Siapa tahu Surya Diningrat akan meliriknya. Namun baru bekerja 1 bulan di sana Surya Diningrat pindah ke rumah Ardiansyah. Maka dari itu Lilis tidak punya kesempatan untuk mendekati pria tua itu. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, Damar dan Rere tengah menikmati malam mereka seperti biasanya. Beberapa hari belakangan, pola makan Rere memang agak berbeda. Ia tidak lagi mau menyentuh nasi putih, lebih sering hanya makan buah, nasi jagung, sayur, dan sedikit daging. Awalnya Damar khawatir, takut asupan nutrisi untuk istrinya dan calon bayi mereka tidak cukup. Namun setelah berkonsultasi dengan dokter, kekhawatiran itu sedikit mereda. Dokter menjelaskan bahwa nasi jagung justru lebih kaya serat dan baik untuk pencernaan ibu hamil. Meski begitu, tetap saja ada hal lain yang membuat Damar frustrasi. Riri sulit tidur. Hampir setiap malam wanita itu gelisah dan terus bergerok di tempat tidur, membuat Damar ikut terjaga. Aku sudah ngantuk, Mas. Tapi entah kenapa nggak bisa tidur, keluh Rere lirih, jari-jarinya memainkan tangan sang suami yang berbaring di sampingnya. Damar menatap wajah istrinya yang tampak lebih tirus dari biasanya. Ia bisa melihat tanda-tanda kelelahan di wajah itu. Coba sini, sayang, ucapnya lembut. Tidur di pelukan Mas, siapa tahu kamu bisa lebih tenang. Rere menuruti saran suaminya. Ia mendekat, menyandarkan kepala di dada Damar. Begitu menghirup aroma tubuh sang suami yang berpadu lembut dengan wangi parfum, tubuhnya terasa rileks perlahan. Kamu benar, Mas. Ternyata aku suka banget sama aroma tubuh kamu, ucap Rere pelan sambil mengusap lembut leher Damar dengan hidungnya.
Damar tersenyum dan mengelus puncak kepala istrinya penuh kasih. Syukurlah. Mas bisa gila kalau tiap malam kamu begini terus, gelisah nggak bisa tidur. Namun belum sempat Damar memejamkan mata, Rere tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Mas, bisiknya lirih. Kenapa ya, tiba-tiba aku pengin banget kebab. Kebab daging. Yang ada sawi putihnya, telurnya, terus kejunya juga. 69. Air liurnya hampir menetes hanya karena membayangkan makanan itu. Damar mengerutkan kening, menatap jam dinding. Sudah pukul 20.30. Sekarang. Malam-malam begini masih ada yang jual, enggak, iya. Gumamnya. Rere menatapnya dengan wajah memelas, kedua tangannya menggenggam lengan Damar. Mungkin masih ada, Mas. Biasanya di depan minimarket kan ada yang jual. Ayo, Mas. Anak kamu ini beneran pengen banget makan kebab. Mendengar nada manja itu, Damar hanya bisa tersenyum pasrah. Ia bangkit dari tempat tidur dan meraih jaketnya. Baiklah, calon ibu. Ayo kita cari kebab buat anak kita, ucapnya sambil mengelus perut Rere penuh sayang. Rere tersenyum lebar, matanya berbinar seperti anak kecil yang akan diajak jalan-jalan malam. Dan malam itu, tanpa banyak kata, keduanya melangkah keluar apartemen, menuju jalanan yang sepi demi memenuhi keinginan kecil calon ibu muda yang sedang mengandung buah cinta mereka. 38. Anda mungkin juga menyukai. Lihat semua. Jerat takdir. Azura, Istrol Gus Dingin. Aichi. N. STRI kedua. CERYS. Rahan. CEO Bue, 838.1 KO. 77.0 K2 AZURRA, istri Gus Dingin perjodohan. 74.1 Kon jerat takdir istri kedua. 117.5 KO. 25.8 KO. 178.5 KO. 11.9 KO. 66.8 KO. Cherish, The Hidden Truth. Simpanan. Pernikahan Putih Abu. Kartika Wanitatan. Siswa. Letnan. Penakluk H. Berandal It. CEO Bule. CEO, Perjot. New Adult. Wanitatan. 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 Perjodohan. 70. 50. Di rumah kediaman keluarga Surya Diningrat, setelah makan malam bersama, Surya Diningrat sengaja mengumpulkan semua pelayan dan pegawai rumahnya. Kini mereka berdiri berjajar rapi di ruang tamu, sementara Surya Diningrat, Suci, Ardiansyah, Larasati, Nadia, dan Galaksi duduk di sofa memandangi mereka satu persatu. Tak terkecuali Lilis, yang sejak tadi sudah menahan rasa penasaran setengah mati, bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh sang majikan malam itu. Apakah kalian tahu alasan aku mengumpulkan kalian semua?
Tanya Tuan Surya Diningrat dengan suara tenang namun berwibawa, menatap setiap wajah yang berdiri di hadapannya. Tidak, Tuan. Kami belum tahu, jawab salah satu pelayan mewakili yang lain. Baik, ujar Surya Diningrat. Sekarang lihat baik-baik semua orang yang duduk di sini. Kalian sudah tahu kalau di antara mereka hanya ada satu yang merupakan putraku, Ardiansyah. Tapi mungkin kalian belum tahu siapa yang lain. Ia kemudian merangkul Suci, wanita yang duduk di sampingnya. Wanita ini, lanjutnya, adalah nyonya baru di rumah ini. Namanya Suci, istriku. Maka dari itu, kalian semua harus menghormatinya dan melayaninya sebagaimana kalian melayani aku dan Ardiansyah. Dan satu lagi, istri baruku ini sedang hamil, jadi kalian harus lebih memperhatikan dan memenuhi kebutuhannya. Ucapan itu sontak membuat seluruh pelayan tertegun. Mereka saling pandang, tak percaya. Tak kecuali Lilis yang langsung membelalakan mata karena kaget bukan main. Baik, Tuan. Kami mengerti. Kami akan menjalankan tugas sesuai perintah, jawab salah satu pelayan dengan nada sopan mewakili teman-temannya. Surya Diningrat mengangguk. Bagus. Sekarang perhatikan lagi. Wanita ini, ujarnya sambil menatap Larasati, adalah istri kedua Ardiansyah, selain Ayu. Dan Ayu sudah diceraikan. Kalian tentu sudah tahu status Seren dan Elang, bukan? Para pelayan serempak mengangguk tanda paham. Dan yang ini, lanjutnya sambil menunjuk ke arah Nadia, adalah satu-satunya cucu kandungku. Dan pria di sampingnya adalah cucu menantuku, Galaksi. Semua pelayan menunduk hormat, kini benar-benar paham dengan perubahan besar yang terjadi di rumah. Itu. Baik, Tuan. Kami mengerti, jawab mereka serempak. Bagus. Kalau begitu, kalian boleh beristirahat, ujar Tuan Surya Diningrat menutup pertemuan itu. Para pelayan pun meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk, antara terkejut, penasaran, dan tak percaya bahwa majikan mereka ternyata telah menikah lagi. Sepertinya para pelayan di rumah itu sangat terkejut mendengar kabar bahwa sang kakek yang sudah sepuh ternyata menikah lagi. Namun, Nadia justru berbisik pelan dengan nada usil sambil menyenggol lengan Surya Diningrat yang duduk di sampingnya. Sepertinya pelayan muda yang tadi itu agak kaget ya, Kek. Dia sangat seksi, ujarnya sambil menahan tawa. Kecil. Surya Diningrat spontan menoleh, memandang cucunya dengan tatapan tajam tapi canggung. Kamu ngomong apa sih, Nak? Jangan aneh-aneh. Dia itu pelayan baru 2 bulan kerja di sini, menggantikan saudaranya. Jangan ngomong yang macam-macam, nanti nenekmu bisa ngambek, ucapnya cepat. 71. Mencoba terdengar tegas. Nadia malah tersenyum menggoda. Ah, kakek jangan pura-pura polos deh. Jangan-jangan kakek dulu ada main sama dia, iya. Suci mengerti arah pembicaraan Nadia, sebagai wanita yang sudah sering menikmati pahit manisnya kehidupan dia juga sangat peka tentang ancaman yang mengintainya. Namun dia santai, dia sudah yakin kalau pria tua itu sudah bertekuk lutut di bawah kakinya. Jalan kecil saja tidak akan menjadi halangan untuknya,
apalagi bisa menyingkirkannya dari sisi Surya Diningrat. Nadia. Seru Surya Diningrat dengan mata membelalak. Omonganmu makin lama makin ngawur aja. Dibilangin jangan jadi kompor, malah makin jadi. Nadia tertawa terpingkal-pingkal melihat ekspresi kakeknya yang terlihat panik. Surya Diningrat akhirnya berdiri, menarik tangan sang istri dengan lembut. Sudahlah, ayo kita istirahat. Kalau kalian masih mau ngobrol, silakan, nenek kalian butuh istirahat. Kalau kami terus di sini rumah ini akan terbakar gara-gara omongan kamu Nadia. Ujarnya sambil menggenggam tangan suci, lalu berjalan meninggalkan ruangan. Ia tahu, kalau berlama-lama di situ, Nadia pasti akan terus menggoda dirinya. Nadia tertawa cekikikan, sedangkan Larasati, Ardiansyah dan Galaksi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Nadia benar-benar bisa memancing amarah seseorang dengan mudah. Pasangan beda usia itu perlahan menaiki tangga menuju kamar, sementara Ardiansyah, Larasati, Nadia, dan Galaksi menatap mereka pergi. Kamu usil sekali, sayang. Kenapa godain kakekmu begitu? Tanya Galaksi sambil merangkul pundak istrinya. Sebagai wanita, kami tuh peka, Mas, jawab Nadia santai. Aku bisa lihat kalau pelayan baru itu punya niat nggak beres. Dari cara dandan sama pakaiannya aja udah kelihatan banget. Nggak pantas jadi pelayan, lebih cocok jadi penggoda. Galaksi hanya mengangguk, sedikit terhibur dengan keyakinan istrinya. Hati-hati aja, Bu, sambung Nadia sambil menelirik Larasati. Kalau ibu kelamaan nginep di sini, bisa-bisa ayah digerayangi ulat bulu juga. Ujar Nadia sembari menutup mulutnya menahan tawa. Belum puas kamu meledek kakekmu, sekarang malah ngusik ibumu, tegur Ardiansyah, separuh kesal, separuh geli. Nadia malah tertawa keras. Namanya juga insting wanita, iya. Kita harus waspada sebelum diserang ulat bulu. Sudah, ayah mau mengajak ibu istirahat saja. Kalau lama-lama berbicara dengan kamu ayah bisa kena hipertensi, ujar Ardiansyah sembari menarik tangan Larasati. Larasati hanya bisa tersenyum dan mengikuti langkah suaminya. Ayo, Mas. Jangan dengarkan dia. Nadia memang terlalu usil. Biarkan saja dia berduaan dengan suaminya. Aku juga mau istirahat, katanya lembut. Setelah mereka naik ke kamar, tinggal Nadia dan Galaksi berdua di ruang keluarga. Kamu memang usil, sayang. Masa nenek sama ibumu kamu komporin begitu, ujar Galaksi sambil menarik tubuh istrinya mendekat. Nadia tersenyum nakal, lalu mendorong pelan dada suaminya. Ia berdiri sebentar, kemudian duduk manja di pangkuannya. Aku cuma bercanda, Mas. Lagian, kamu kan tahu. Aku memang peka sama yang mengancam kami kaum. 72. Istri, katanya sambil tersenyum menggoda. Galaksi terkekeh pelan, memeluk istrinya lebih erat sementara malam di rumah besar keluarga Surya Diningrat perlahan terasa semakin hangat. Ayo masuk kamar saja, kita bikin anak. Kayaknya main di balkon pasti enak, bisik Nadia yang membuat Galaksi membelalakkan matanya. Siapa takut?
Kamu benar-benar mengerti apa yang aku inginkan sayang, ujar Galaksi lalu berdiri menopang tubuh sang istri di atas gendongannya. Perlahan mereka berjalan menaiki tangga, Nadia tidak tinggal diam, dia mendaratkan bibirnya di leher Galaksi membuat pria itu mendesis. Namun dia tidak berani memejamkan matanya, takut kakinya tersandung dan mengakibatkan mereka berdua terjatuh. Sabar kenapa sih sayang? Masih naik tangga, bisik Galaksi namun tidak digubris oleh Nadia. Nadia terus menyusuri leher suaminya dengan bibir basahnya. Galaksi terus melangkah menuju kamar yang akan mereka tempati, kamar yang sudah disediakan untuk kamar Nadia saat dia berkunjung ke rumah Surya di Ningrat. Di tempat lain, Damar bisa bernafas lega karena baru saja menuruti keinginan istrinya untuk menikmati kebab. Setelah Rere mendapatkan makanan yang dia inginkan dan menyantap makanan itu, Damar mengajak istrinya itu pulang ke apartemen. Dia tidak mau istrinya begadang terlalu malam karena sudah beberapa hari mereka kurang istirahat malam. Setelah Damar memastikan istrinya sudah tertidur, dia pun menarik selimut untuk menyelimuti tubuh Rere dan dirinya. Damar ingin segera istirahat karena beberapa hari ini dia sangat lelah, namun baru saja mulai tertidur dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam celananya dan juga pucuk dadanya terasa hangat dan basah. Dan itu sukses membuat Damar sontak membuka matanya lebar-lebar. Sayang, apa yang kamu lakukan? Tanya Damar sembari menatap istrinya yang sedang menghisap pucuk dadanya yang kecil itu dan juga tangan mungil Rere yang terus mengelus senjata kebanggaannya sampai membuat tubuh Damar panas dingin. Lagi pengen hisap ini, dan pegang ini aja mas, jawabnya tanpa dosa. Sayang, jangan main-main. Jangan mempermainkan mas. Mas sudah beberapa hari menahan diri untuk tidak sampai kehilangan kendali, ujar Damar namun istrinya itu tetap pada posisinya. Bahkan miliknya di bawah sana sudah mengelas minta segera dimasukkan ke dalam sarangnya. Sudah deh mas nggak usah protes. Merem aja. Anggap aja mas lagi tidur, pura-pura nggak tahu aja, ujar Rere yang membuat Damar semakin gemas dengan istrinya itu. Bisa-bisanya dia disuruh memejamkan mata tanpa peduli, padahal di bawah sana miliknya sudah meronta. Hentikan sayang. Jangan sampai aku memakanmu malam ini, aku takut anak kita kenapa-napa, ujar Damar. Berikutnya dia membelalakan matanya saat mulut istrinya sudah berpindah ke bawah, Rere menyapukan indera pengecapnya di kepala senjata perangnya itu dengan lembut. Membuat Damar benar-benar sudah tidak sabar lagi. Hentikan sayang. Kamu jangan menyiksa mas seperti ini, ujar Damar namun tidak digubris oleh sang istri. Wanita cantik itu malah memasukkan senjata perang suaminya yang besar dan panjang itu ke dalam mulutnya, dia memacu mundurkan kepalanya membuat Damar gelisah setelah mati. Rere sayang. Kamu jangan membuatku gila. Aku tidak akan mengampunimu kalau kamu tidak bisa menuntaskannya, ujar Damar sembari sekali menekan kepala sang istri. 73. 51. Pagi-pagi sekali, Galaksi dan Nadia pulang dari rumah keluarga Surya di Ningrat. Hari ini, Nadia akan mendampingi sang suami pergi ke perusahaan Baskara Group untuk pertama kalinya. Setelah lebih dari 6 bulan meninggalkan kursi kepemimpinannya di perusahaan keluarga, kini Galaksi memutuskan untuk kembali membantu sang adik mengurus Baskara Group. Rencana Galaksi untuk berlibur selama 1 tahun pun terpaksa ia batalkan,
sebab kini ia sudah menikah dengan Nadia dan merasa tanggung jawabnya semakin besar. Sementara itu, untuk urusan perusahaan Arisandi Group, Nadia menyerahkan semua pengelolaannya kepada Pak Firman. Dia sendiri tetap belajar dari Pak Firman dan Galaxy, agar suatu hari nanti bisa mengambil alih tanggung jawab sebagai CEO dengan penuh kemampuan dan kepercayaan diri. Sementara Nadia dan Galaxy masih dalam perjalanan menuju Baskara Group, suasana di perusahaan itu justru sudah diguncang keributan. Indra, yang sedang sibuk dengan tumpukan berkas di ruang kerjanya, tiba-tiba dikejutkan oleh kabar dari asisten pribadinya. Pak, wanita yang mengaku pacar Anda memaksa ingin bertemu. Dia sedang membuat keributan di lobi, ucap sang asisten dengan nada gugup. Mendengar itu, wajah Indra langsung berubah tegang. La menatap asistennya tajam sebelum membentak. Usir wanita gila itu. Kalau perlu, suruh satpam lempar dia keluar dari gedung ini. Aku mual melihat wajahnya. Asistennya menelan ludah, gugup, tapi segera menuruti perintah sang atasan. Sementara itu, di lobi utama, Sonia wanita muda yang dulu sempat menjadi pacar Indra, terus memaki-maki dua resepsionis yang mencoba menahannya. Sudah 2 hari ia mencoba menghubungi Indra, namun semua nomornya telah diblokir. Meski begitu, Sonia tidak menyerah. Ia masih berusaha memohon ampun, berharap Indra akan luluh dan mau menemuinya. Namun, bagi Indra, melihat wajah Sonia saja sudah membuatnya mual. Setiap kali mengingat bagaimana wanita itu bermain gila dengan pria tua, amarahnya kembali membuncah. Tolong, Nona. Kalau Anda tidak ada janji dengan Pak Indra, mohon jangan memaksa masuk. Biar saya hubungi beliau dulu untuk memastikan, ujar salah satu resepsionis sambil menahan lengan Sania yang hendak menerobos masuk ke area lift eksekutif. Tutup mulut kamu. Jangan kurang ajar. Bentak Sonia dengan nada tinggi. Aku ini calon istrinya Indra. Awas saja kamu, kalau berani menghalangiku, kamu tidak akan pernah bisa bekerja di sini lagi. Sang resepsionis mencoba tetap tenang meski wajahnya memucat. Ia tahu siapa Indra, tapi ia juga tahu apa yang terjadi antara Indra dan wanita ini. Maaf, Nona, ucapnya dengan sopan tapi tegas. Di perusahaan ini ada peraturan yang harus kami patuhi. Kami hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Kalau benar Anda calon istrinya Pak Indra, seharusnya Anda paham cara menghormati aturan perusahaan. Ucapan itu membuat Sonia murka. Dengan cepat ia melayangkan tamparan keras ke wajah sang resepsionis hingga terdengar bunyi plak. Tajam di udara. Lihat menatamu baik-baik. Teriak Sonia sambil mengeluarkan ponselnya. Ini foto aku dengan Indra. Kami sudah pacaran 1 tahun dan sebentar lagi akan menikah. Aku datang ke sini mau kasih kejutan untuk dia, tapi kalian malah menghalangi. Kalian semua akan menyesal. Sang resepsionis yang pipinya kini memerah menatap Sania dengan amarah tertahan. 74. Anda keterlaluan, Nona. Saya hanya menjalankan tugas. Tapi kalau Anda berbuat kasar, saya tidak terima.
Saya akan melaporkan kejadian ini pada Pak Indra, ucapnya dengan suara bergetar, menahan sakit sekaligus takut. Sonia semakin berang. Setelah mengangkat tangannya lagi, hendak menamparkan resepsionis itu untuk kedua kalinya. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh wajah sang resepsionis, sebuah tangan kuat tiba-tiba mencengkeram pergelangannya dengan keras. Pegangan itu dingin, kuat, dan membuat Sonia terhenti seketika. Matanya membulat menatap sosok yang kini berdiri di belakangnya. Galaxy dan Nadia baru saja melangkah ke lobi Baskara Group ketika mereka terkejut menyaksikan Sonia melayangkan tamparan keras ke wajah salah satu resepsionis. "Apa-apaan itu wanita gila?" sahut Nadia dengan suara yang masih bisa didengar Galaxy. Ia melangkah maju, wajahnya memerah oleh amarah. "Lihat saja, aku akan beri pelajaran pada wanita sialan itu." Galaxy segera meraih lengan Nadia, menenangkan. "Tenang, sayang. Jangan langsung emosi. Bicarakan baik-baik, jangan biarkan ini menjadi keributan." Ia tak ingin istrinya terlibat adu fisik di depan umum. Tapi Nadia tak mau mundur. "Aku tidak akan tinggal diam. Ini urusan wanita Mas, biar aku menyelesaikannya sendiri." Sekali-sekali wanita tidak tahu diri seperti itu harus diberi pelajaran. "Dia berani-beraninya berbuat kasar pada resepsionis," ujarnya sambil maju. Ketika Nadia sudah berada di belakang Sonia, ia melihat Sania hendak mengangkat tangan lagi untuk memukul resepsionis. Dengan cepat Nadia menahan dan mencengkram pergelangan tangan Sonia. Sonia terkejut dan menoleh, matanya melebar saat melihat Galaxy dan Nadia berdiri di sana. "Dasar jalang sialan tidak tahu diri. Masih punya muka kamu menemui Indra setelah apa yang kamu lakukan." Teriak Nadia menarik tangan Sania dan menamparnya 2 kali dengan tegas. Plak. Plak. Sania tersungkur ke depan, dia terkejut. Pipinya memerah tercetak cat 5 jari di sana, sudut bibirnya perih karena mengeluarkan cairan merah. Sedangkan beberapa pegawai perusahaan dan 2 resepsionis yang melihat itu menutup mulut mereka karena terkejut. Sementara itu, Galaxy mengeluarkan ponsel dan langsung menghubungi Indra. "Indra, cepat turun ke lobi. Mantan pacarmu yang sinting ini membuat keributan. Turun dan selesaikan masalah kalian, dan setelah itu lempar dia keluar dari perusahaan ini." Titah Galaxy dengan nada tegas dan mendesak. Di seberang sana terdengar suara terkejut Indra. Apa? Ah, dasar wanita sialan." Maki Indra lalu mematikan sambungan teleponnya bersama Galaxy. Tak butuh waktu lama. Indra langsung keluar dari ruangannya, wajahnya terbaca marah dan terkejut. Ia bergerak turun menuju lobi untuk menghadapi kekacauan itu. Sania perlahan membuka mata, wajahnya masih memerah bekas tamparan. Ia menatap tajam ke arah Nadia, penuh amarah dan rasa tidak terima. "Apa lihat-lihat? Gak terima gue tampar?" bentak Nadia sambil menatap tajam ke arah wanita itu. "Ayo, bangun. Lawan gue kalau berani. Dasar perempuan gila." Nadia melangkah maju, nada suaranya penuh amarah. "Masih punya muka aja datang ke sini, mau ketemu Indra setelah dia tahu kelakuanmu. Jual diri ke pria tua,
lalu datang ke sini seolah nggak terjadi apa-apa. Kamu pikir Indra nggak bisa cari perempuan yang lebih cantik, lebih elegan, dan lebih berharga dari kamu? Perempuan baik-baik, bukan wanita murahan seperti kamu. Galaksi yang berdiri di belakang Nadia segera memegang lengannya, mencoba menenangkan. Sudah, sayang. Jangan buang energi menghadapi wanita seperti dia. Gak pantas kamu marah-marah karena orang yang gak tahu diri, ucap Galaksi lembut tapi tegas. Nadia benar-benar geram, dia tidak terima adik iparnya yang baik hati dan penyayang itu dipermainkan oleh 75 wanita murahan seperti Sonia. Padahal Nadia tahu seandainya Indra ingin mencari wanita yang lebih baik, lebih pintar dan lebih cantik 5 kali lipat dari Sonia, dia mampu. Bisa-bisanya Indra jatuh cinta oleh pada wanita ular seperti Sonia. Namun Nadia masih mendengus kesal. Tidak bisa begitu, Mas. Dia bukan siapa-siapa di perusahaan ini, tapi berani-beraninya membuat keributan dan berbuat kasar pada resepsionis. Baru datang saja sudah sombong, belum juga jadi apa-apanya Indra, sudah berani bertingkah seolah punya kuasa. Suasana lobi menjadi tegang. Semua pegawai yang lewat hanya bisa saling berbisik, menatap antara Sonia yang kini terdiam di lantai dan Nadia yang berdiri tegak dengan tatapan tajam, tepat sebelum suara langkah kaki berat terdengar dari arah lift. Sonia perlahan bangkit dari lantai, matanya menatap tajam ke arah Nadia. Ia jelas tak terima karena Nadia ikut campur dalam urusannya. Dua resepsionis yang tadi jadi korban amarah Sonia kini berdiri kaku di tempat, sementara beberapa karyawan lain mulai berkerumun di sekitar lobi, menyaksikan suasana yang menegang. Mereka tahu, wanita yang berdiri bersama Galaksi itu bukan orang sembarangan. Nadia adalah istri Galaksi Baskara. Siapa kamu, berani-beraninya ikut campur urusanku? Aku nggak ada urusan sama kamu. Aku cuma mau ketemu Indra. Bentak Sonia dengan suara lantang, matanya menyala penuh kemarahan. Nadia menatapnya tajam, menyilangkan tangan di dada. Dasar wanita nggak tahu malu. Urat malumu itu sudah putus, iya. Kamu pikir Indra masih mau menemui wanita kotor seperti kamu? Ujarnya dengan nada dingin dan tajam, membuat beberapa karyawan yang menonton hanya bisa menunduk. Sonia membuka mulut, hendak membalas, tapi tiba-tiba langkah berat terdengar dari arah lift. Semua mata sontak menoleh ketika Indra muncul, wajahnya gelap dan tatapannya tajam menusuk langsung ke arah Sonia. Begitu melihatnya, Sonia tampak kaget. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara Indra menggelegar memenuhi lobi. Security. Teriaknya dengan nada membentak. Dua petugas keamanan yang berjaga di pintu segera berlari menghampiri. Seret wanita ini keluar dari gedung. Jangan biarkan dia masuk lagi ke perusahaan ini. Kalau sampai dia masih bisa kembali ke sini, kalian berdua yang saya pecat. Kedua security itu menelan ludah gugup, tapi segera maju untuk menjalankan perintah. Tidak, Indra. Tolong beri aku kesempatan. Jerit Sonia, suaranya gemetar tapi masih berusaha menahan gengsi. Ia mencoba mendekat, tapi langkahnya langsung dihadang. Aku akan berubah. Aku masih sangat mencintai kamu.
Aku tahu kamu juga masih mencintaiku, Indra. Tolong. Mari kita mulai dari awal lagi. Suara Sonia menggema di seluruh lobi. Beberapa karyawan menunduk, malu mendengar permohonannya. Sementara itu, wajah Indra berubah tegang dan jijik. Ia memalingkan wajahnya pelan, berbisik dingin. Dengar baik-baik, Sonia. Melihat wajahmu saja sudah membuatku ingin muntah. Ujar Indra yang sama sekali tidak mau menatap Sonia. Dua security itu menyeret tubuh Sonia keluar dari dalam lobi. Semua orang tidak peduli walaupun Sonia berteriak memohon pada Indra, security tetap mendorong Sonia sampai wanita itu tersungkur. Aku tidak akan menyerah Indra, kamu milikku dan sampai kapanpun akan selalu menjadi milikku. Teriak Sonia sembari menangis histeris. Indra tidak peduli, dia mengajak Nadia dan Galaksi untuk meninggalkan tempat itu. Ah! Benar-benar menyebalkan. Bisa-bisanya pagi-pagi aku sudah dibuat naik darah oleh wanita ular itu, ujar Nadia sembari berjalan menuju lift dirangkul oleh Galaksi. 76. Sabar kakak ipar, anggap saja dia orang gila, ucap Indra yang masuk ke dalam lift diikuti Galaksi dan juga Nadia. Sudah tahu wanita gila tapi masih kamu pacari? Nyeselkan sekarang nggak mendengar nasihat abang kamu, onmel Nadia yang membuat Indra menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah sayang. Jangan ngomel-ngomel terus. Kasihan Indra, ujar Galaksi sembari mengelus punggung sang istri. Sedangkan di tempat lain, mobil yang disuruh oleh Damar menjemput Nabila ke kampung halamannya sekarang sudah berada di lobi apartemen. Rere dan Damar sedang berada di perusahaan, tapi Nabila sudah tahu apartemen mana yang akan dia tempati. Dia sudah mendapat sandi pintu apartemen itu dari sang kakak, Pak sopir membantu membawa barang bawaan Nabila dari kampung. Sebagian besar barang-barang itu adalah titipan dari sang ibu untuk Rere. 58. 77. 52. Pagi itu, Rafael memutuskan untuk menemani sang istri di rumah papa mertuanya. Semua urusan pekerjaan ia serahkan sepenuhnya kepada Krishna, asisten pribadinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Rafael dan Tuan Agung baru saja selesai sarapan, namun Yola belum juga turun sejak tadi. Sejak pagi, Rafael sudah berusaha membujuk istrinya itu untuk sarapan bersama, tapi Yola menolak dengan alasan masih mengantuk. Beberapa saat kemudian, suasana tenang di ruang keluarga mendadak berubah ketika terdengar teriakan dari kamar Yola. "Maas!" Suara itu membuat Rafael dan Tuan Agung sontak berdiri dari duduk mereka. "Apa yang terjadi sama istrimu, Nak?" tanya Tuan Agung cemas, berjalan cepat menuju kamar putrinya. "Saya nggak tahu, Pak." "Jangan-jangan Yola jatuh di kamar mandi," jawab Rafael panik. Begitu pintu kamar dibuka lebar, pemandangan di dalam membuat keduanya terkejut. Yola duduk di depan pintu kamar mandi dengan wajah tertunduk, memeluk lututnya erat-erat. Bahunya sedikit bergetar, membuat Rafael dan Tuan Agung makin khawatir. "Ada apa, Nak? Kamu jatuh?" tanya Tuan Agung panik. "Kenapa, sayang?" tanya Rafael lembut, berlutut di hadapan istrinya sambil mengelus puncak kepala Yola.
Perlahan Yola mengangkat wajahnya. Ada senyum canggung di bibirnya, sementara tangannya menggelapkan garuk kepala yang tidak gatal. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu yang sejak tadi digenggamnya. Tuan Agung dan Rafael sama-sama menatap benda kecil itu. Namun Rafael cepat-cepat menyambarnya, dan seketika matanya membesar. Dua garis merah jelas terlihat di alat tes itu. Rafael menutup mulutnya, sementara Tuan Agung terpaku di tempat dengan ekspresi haru yang sulit disembunyikan. Sejak 2 hari terakhir, Yola memang sudah mulai curiga pada perubahan tubuhnya. Sudah seminggu ia telat datang bulan. Padahal, rencananya ia dan Rafael belum ingin menambah momongan, mereka ingin menunggu Kenzo sedikit lebih besar. Namun karena selama ini tidak menggunakan alat kontrasepsi, Yola mulai yakin bahwa kemungkinan besar dirinya sedang hamil. Beberapa hari lalu, ia sempat membeli alat tes kehamilan, tapi belum sempat menggunakannya. Alat itu masih tersimpan di dalam tas. Pagi ini, ketika tubuhnya terasa mual dan lemas, Yola memilih untuk tidak sarapan dan tetap berbaring di tempat tidur. Saat Rafael tidak ada di kamar, ia akhirnya memberanikan diri melakukan tes kehamilan. Dan benar saja. 2 garis merah muncul jelas di alat tes itu. Jantung Yola berdebar keras campuran antara terkejut, bahagia, dan gugup. Ia yakin, kali ini dirinya benar-benar hamil. 78. Beberapa saat kemudian, ketika Rafael dan Tuan Agung masuk karena mendengar teriakannya, suasana di kamar berubah haru. Rafael menatap alat di tangan Yola, lalu menutup mulutnya dengan mata berbinar. Alhamdulillah. Ya Allah, kamu hamil, sayang. Ujar Rafael dengan suara bergetar, lalu spontan mengangkat tubuh sang istri ke dalam gendongannya dan memeluknya erat sambil berputar-putar di kamar. Yola menjerit kecil karena takut terjatuh, tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Mas, turunin dulu, nanti aku jatuh. Iya, tesnya memang positif. Tapi sebelum ke rumah sakit dan USG, semuanya belum bisa dipastikan, ya. Katanya berusaha menenangkan suaminya yang tampak terlalu bersemangat. Tuan Agung yang menyaksikan momen itu hanya bisa terdiam haru. Air mata bahagia menetes di pipinya tanpa bisa ditahan. Alhamdulillah. Semoga benar kamu hamil, nak. Papa ikut berbahagia, sayang, ujarnya sambil menyeka air mata. Dalam hatinya, ia merasa inilah waktunya menebus semua yang dulu sempat ia lewatkan saat Yola mengandung Kenzo. Rafael tersenyum lebar, masih belum bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Kalau begitu, siang ini kita ke rumah sakit, ya. Aku nggak sabar ingin lihat calon anak kedua kita, ujarnya, lalu menatap wajah Yola penuh cinta. Rafael menciumi wajah istrinya bertubi-tubi hingga Yola tertawa cekikikan, sementara Tuan Agung hanya tersenyum kali ini dengan mata yang kembali basah karena tangis haru yang tak mampu ia bendung lagi. Sementara itu, di perusahaan Baskara Group, suasana di ruang CEO terasa agak tegang. Nadia, Galaksi, dan Indra duduk di sofa panjang, sisa percakapan mereka masih dipenuhi emosi yang belum reda. Benar-benar nggak tahu diri itu jalang sialan. Bisa-bisanya dia datang bikin keributan, dan dengan pedenya berharap kamu masih mau nerima dia lagi, Indra.
Ujar Nadia dengan nada geram. Ia menatap adik iparnya tajam, sementara Indra tampak letih dan lesu. Awas aja kalau sampai aku lihat wajahnya lagi di sekitar kamu. Aku sumpah bakal ajak mama buat ngajarin perempuan gila itu sopan santun, lanjut Nadia bersungut-sungut sambil melipat tangan di dada. Indra menghela napas berat. Sudahlah, Kak. Jangan bahas dia lagi, ya. Aku benar-benar mual kalau ingat wajahnya, ujarnya pasrah. Galaksi yang sejak tadi hanya diam, akhirnya ikut bicara. Lagian, lu juga yang bandel, Indra. Abang udah ngingetin dari jauh-jauh hari, tapi bukannya percaya, lu malah lebih nurut sama perempuan murahan itu. Padahal darah kita sama, kita lahir dari rahim yang sama, ujar Galaksi dengan nada kecewa. Indra menunduk, merasa tertohok. Iya, Bang. Sorry. Gue salah. Mungkin ini emang hukuman buat gue. Sekarang gue cuma pengen istirahat, pengen mulai semuanya dari awal lagi, ucapnya lirih. Kemarin lu ninggalin gue demi urusan nyari jodoh, sekarang lu udah dapet. Jadi, gantian. Sekarang giliran gue. Gue juga mau istirahat 1 tahun, mau nyari jodoh juga, lanjutnya setengah bercanda, mencoba. 79. Menormalkan suasana. Galaksi mendengus, menatap adiknya dengan ekspresi campuran antara kesal dan khawatir. Terserah lu aja. Tapi lu harus bilang dulu ke mama dan papa. Jangan asal ngilang, ujarnya tegas. Indra bersandar di sofa, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Gue cuma butuh tenang, Bang. Kayaknya gue mau tinggal di apartemen aja, katanya santai. Galaksi langsung mendelik. Jangan macem-macem. Jangan ikut-ikutan, mending tinggal di rumah mama papa aja. Aman dan bisa dipantau, ucap Galaksi dengan nada melarang. Indra menatap kakaknya dengan senyum miring. Jangan maksa, Bang. Lu aja dulu dibolehin tinggal sendiri, masa gue nggak boleh? Harusnya mama papa juga nggak pilih kasih dong, sindir Indra, membuat Galaksi mendengus kesal. Ya udah, terserah lu. Percuma juga dilarang, ujung-ujungnya lu nggak bakal nurut, omel Galaksi dengan nada pasrah. Nadia terkekeh kecil melihat tingkah dua bersaudara itu. Daripada ribut, mending gini aja. Indra, beli aja apartemennya si Yola. Sekarang kan kosong, Yola tinggal di apartemen Bang Rafael. Lumayan, dekatkan sama apartemen kami, jadi kalau ada apa-apa kamu bisa langsung hubungi kita, usul Nadia. Indra mengangguk pelan. Ide bagus juga. Oke, nanti gue urus. Tapi sekarang, ia menatap Galaksi sambil tersenyum lebar, sekarang saatnya gue menyerahkan tahta CEO ke abang tersayang. Selamat bekerja keras, abangku. Giliran gue menikmati hidup. Indra merentangkan kedua tangan di sandaran sofa sambil menarik napas panjang, seolah baru saja terbebas dari beban besar. Sejak Larasati mempercayakan perusahaan ML Group pada Samuel, kehidupan pemuda tampan itu berubah total. Kini, ia nyaris tak punya waktu lagi untuk berfoya-foya atau menghabiskan menalam bersama para wanita yang dulu kerap mengelilinginya. Andini, yang juga diminta Larasati menjadi sekretaris sekaligus asistennya,
kini jarang sekali bertemu dengan Nadia. Padahal, ia sudah beberapa kali meminta Samuel untuk segera mencari sekretaris baru, karena sebentar lagi ia akan kembali bekerja di bawah Nadia, apalagi, cepat atau lambat Nadia pasti akan mulai sibuk mengurus Arisandi Group. Siang itu, Samuel dan Andini tengah berdiskusi di ruang kerja CEO yang kini ditempati Samuel. Suara ketukan di pintu membuat keduanya menoleh. "Masuk," ujar Samuel datar. Suaranya terdengar dingin namun berwibawa. Di lingkungan kantor, Samuel selalu menampilkan sisi profesionalnya tegas, serius, dan sepenuh hati dalam bekerja. "Aku pengen tahu, aku ada jatah libur nggak, sih? Rasanya butuh banget refreshing," keluh Andini sambil meregangkan lehernya. 80. Samuel hanya menghela napas panjang. "Sebentar lagi, Din. Gue juga pengen liburan. Tapi lu tahu sendiri, kerjaan kayak begini nggak ada habisnya." Belum sempat Andini menjawab, pintu ruangan kembali terbuka. Seorang staf masuk, diikuti seorang wanita parubaya yang terlihat masih cantik dan modis. Samuel langsung tertegun, begitu juga Andini yang refleks melirik ke arah wanita itu. Hidung dan tatapan wanita itu sangat mirip dengan Samuel. "Permisi, Pak Samuel. Ibu ini mengatakan kalau beliau ingin bertemu dengan Anda. Katanya juga, beliau adalah ibu Anda," ujar staf itu gugup. Samuel terdiam sesaat, lalu berkata dingin, "Baik, kamu boleh pergi." Staf itu segera pamit, meninggalkan mereka bertiga di ruangan itu. "Silakan duduk, Nyonya," ujar Samuel datar. Wanita itu tampak gugup, tapi mengikuti arah tangannya dan duduk di sofa ruang tamu kecil di ruangan terselbut. "Maafkan Mama datang tiba-tiba, Nak." Suara wanita itu bergetar lembut. "Mama cuma rindu kamu." Samuel tak menjawab, hanya memandangi ibunya dengan tatapan tajam namun penuh perasaan yang tertahan. Andini, yang duduk di sisi meja, diam-diam menajamkan pendengaran tanpa berani menatap langsung. "Sudah aku bilang, jangan temui aku lagi. Kalau Mama masih memihak suami Mama itu." Samuel menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. "Mama bisa lihat sendiri. Aku baik-baik saja tanpa kalian. Tanpa uang kalian. Tanpa nama besar kalian." Wanita itu menatapnya dengan mata basah. "Bukan begitu, Nak. Mama percaya sama kamu. Mama tahu kamu nggak melakukan perbuatan itu. Mama yakin." Samuel tersenyum kecut. "Mama percaya padaku, tapi Mama juga takut sama dia, kan? Mama lebih percaya orang asing daripada darah daging sendiri. Ingat kata-kataku, Ma, jangan sampai Mama menyesal karena percaya mulut manis wanita-wanita benalu itu." La menatap lurus ke arah ibunya, matanya penuh luka. "Jangan sampai Mama menyesal kalau suatu saat suami Mama itu terjerat perangkap wanita ular itu." Wanita itu terkejut, matanya membesar menatap putranya. Tapi Samuel melanjutkan dengan suara yang lebih dalam dan getir. "Katakan pada suami Mama, aku tidak akan pernah kembali. Aku tidak akan berusaha membuktikan diriku benar. Aku ingin dia menyadari sendiri siapa yang selama ini dia percayai, dan menyesal karena telah membuang darah dagingnya sendiri."
Air mata sang ibu akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk dalam, bahunya bergetar. Maafkan Mama. Mama nggak bisa berbuat banyak. Tapi Mama janji, Mama akan buka mata papa kamu. Mama akan cari bukti kalau semua tuduhan itu salah. Kamu tetap putra Mama. Putra Mama yang baik hati. Samuel menunduk, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tak berkata apa-apa. Andini yang menyaksikan dari jauh hanya bisa menggenggam kedua tangannya erat. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga Samuel, tapi dari caranya berbicara Andini tahu satu hal, di balik ketegasan dan dinginnya, Samuel menyimpan luka yang sangat dalam. Wanita itu menatap putranya lama, matanya yang mulai berkaca-kaca tak mampu menyembunyikan getaran di suaranya. Baiklah, Nak. Kedatangan Mama ke sini hanya untuk melihat wajah kamu, ucapnya pelan. Mama rindu, Nak. Rindu melihat kamu sehat, melihat kamu masih bisa berdiri tegak seperti ini. Sekarang Mama sudah tenang. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan isal. 81. Mama doakan semoga kamu selalu bahagia. Maafkan Mama karena belum bisa membela kamu, tapi Mama janji, Mama akan cari bukti, supaya papa kamu sadar, kalau selama ini dia salah menilai. Samuel masih diam, hanya menatap ibunya tanpa ekspresi. Ada pergulatan besar di matanya, namun bibirnya tetap tertutup rapat.